Terus yang kedua memang ya tadi saya bilang investor itu butuh untung. Dia sebenarnya nggak melihat mau di negara manapun, pokoknya asal dia bisa memberikan keuntungan tinggi maka dia akan hadir. Sehingga karena Amerika dan Cina sekarang investornya lagi pada ini ya, rata-rata nggak bisa dapat untung di situ, mereka keluar dari situ. Nah, kita harus mampu menangkap investor-investor ini secara jeli, tarik ke negara kita gitu, untuk bisa tadi menumbuhkan ekonomi tadi supaya pajaknya juga bisa lebih tinggi gitu kan. Outputnya begitu. Negara lain bisa, kenapa kita tidak? Nah, kenapa kita tidak itu bisa dijawab oleh menteri-menteri yang akan datang gitu ya. Apa yang mereka terobosan, apa yang mau mereka bawa sehingga target RPJM 2020-2024 itu 6,5% itu tercapai begitu. Jangan lagi misalkan ya dikasih misalkan target-target terlalu muluk tapi nggak realistis gitu. Mungkin dulu periode pertama Pak Jokowi juga belum punya bayangan gitu kan. Oh iya, di target pertumbuhan 7% itu kayaknya gampang, pajak nambah 400 triliun kayaknya gampang gitu kan. Jadi dia apa istilahnya ya, karena belum punya benchmark, akhirnya ya udah menteri-menteri yang menjanjikan itu dipilih, tapi kan kemudian performnya nggak seperti yang dijanjikan gitu kan, sehingga kemudian di reshuffle. Sekarang menurut saya sudah tidak bisa begitu lagi gitu. Kenapa? Karena Pak Jokowi udah punya pengalaman 5 tahun. Bahkan mungkin kalau hanya menyodorkan proposal dengan kebijakan-kebijakan yang bisnis as usual juga akan dia tolak begitu. Udah pengalaman gitu, dan beliau eksekutor gitu. Itu keuntungan di kita sebenarnya, beliau eksekutor. Jadi dari sisi itu sebetulnya Presiden secara umum ya, kalau saya melihat 5 tahun terakhir tentang ekonomi itu mau mengeksekusi beberapa ini asal memang jelas gitu loh ukuran-ukuran targetnya gitu. Nah itulah yang membuat menteri-menterinya itu sebetulnya juga asal dia memang bisa membuat katakanlah ide-ide terobosan, ya itu sebenarnya bisa menjadi inilah ya poin plus gitu untuk bisa artinya bisa memberikan gambaran bahwa di ke depan itu 6,5 itu bisa kita capai gitu. Jadi menurut Mas Eko bahwa yang untuk udah tinggal berapa bulan lagi ini nggak perlu ada reshuffle walaupun belum tercapai itu target-target itu. Gini, kan baru 5%. Oke, ini kita tahu kalau misalkan reshuffle itu hanya untuk katakanlah memang targetnya adalah mendorong perekonomian, secara kelembagaan tetap susah gitu. Siapapun dalam hanya waktu 3-4 bulan terakhir mau siapapun yang ini kan agak susah. Itu harus rasionalitasnya itu harus ada gitu ya. Tapi hutang kita kan udah mengkhawatirkan Pak. Sementara defisit 3% ini kan udah defisitnya belum 3% ya sebetulnya. Nah, tapi memang harus kita waspadai begitu ya. Tapi apakah kemudian solusinya harus reshuffle atau enggak? Kalau menurut saya kalau hanya untuk kepentingan 4 bulan ini ya sebetulnya tidak banyak gitu. Kecuali ini satu hal lagi adalah memang ini disiapkan langsung nanti. Jadi nggak usah ada istilahnya mereka akan dilantik kembali gitu kan ketika ada jadi baru. continue ya Pak? Iya, continue aja gitu. Toh sebetulnya Presiden sudah memahami kan akar persoalan ekonomi di kita dengan berbagai macam karakteristiknya, dan kemudian juga sebenarnya sudah tahu solusi-solusi apa yang harus dia lakukan. Menurut Bapak solusi untuk biar ekonomi kita membaik ini gimana, sementara utang kita per hari udah 1 triliun Pak? Oke, gini. Secara umum gitu ya, kita tadi saya bilang butuh investasi. Nah, kenapa? Karena kita ngeluarin paket sampai 16 paket tapi kok investasinya malah turun gitu. Itu udah gambaran betapa kita semakin tidak menarik gitu ya. Dan kenapa tidak menarik ya karena berbagai macam hambatan investasi itu ada di kita gitu. Kita lihat misalkan nih dari aspek biasanya yang sangat dikeluhkan investor itu adalah selain lahan adalah Makasih ya. Oke, Mbak, kita ketemu lagi ya. Oke. Ya. Selain aspek lahan ya, lahan itu udah hal yang inilah gitu ya. Tapi ketenaga kerjaan itu juga persoalan, terutama upah. Bukan berarti saya juga maunya upah rendah, bukan itu. Tapi begini, kemampuan kenaikan upah kita dengan produktivitasnya itu nggak balance. Akibat tidak balance, terlalu tinggi upahnya, kenaikannya tertinggi se Asia Tenggara, growth-nya growth kenaikannya itu. Apa yang terjadi? Investor nggak mau masuk kan, karena habis uangnya untuk membayar tenaga kerja sebagian besar gitu loh. Nah, apa yang mereka lakukan? Pindah ke negara lain tadi, ke Vietnam, ke Malaysia, ke Thailand gitu. Nah, salah satunya di situ, sehingga ya harus ada terobosan ini gitu supaya size ekonominya bisa naik, artinya mereka mau masuk. Nah, caranya gimana? Ya menurut saya
harus lebih realistis kenaikan upah ke depan gitu. Bukan berarti itu apakah ya pasti buruh menolak lah gitu ya. Tapi perlu gitu ya. Jadi ukuran-ukurannya misalkan sekarang sudah ada ukuran pertumbuhan ekonomi plus inflasi. Itu sedikit menenangkan gitu. Tapi belum bisa berlaku di semua region ya karena itu sifatnya kabupaten begitu. Ada beberapa yang tidak pas dengan ukuran-ukuran itu gitu. Itu salah satunya. Tapi memang kalau kita lihat ya salah satu di sisi upah ya selain lahan gitu ya. Terus yang ketiga memang lagi-lagi regulasi di investasinya itu ada beberapa yang masih menghambat. Makanya cara paling bagus negara lain itu kan nggak banyak regulasinya gitu. Mereka masuk dulu, mereka kemudian merasakan oh iya saya bisnis di negara ini untung. Ya udah begitu. Dan pungli-pungli di birokrasi daerah gitu. Oh iya pastinya itu kan ininya karena regulasinya banyak akhirnya muncullah pungli. Iya kan logik kan? Karena setiap meja harus dikasih namanya kan gitu. Dan ya kadang-kadang kalau itu ini bisa dihambat gitu kan. Nah, sehingga ya harus dihilangkan karena menghilangkan hambatan itu bisa memang memungkinkan untuk mengurangi praktek tadi korupsi atau kayak gitu. Nah, beberapa hal yang tetap misalkan ya UMKM atau apa yang harus dilindungi ya seperti Pak Ara bilang tadi harus tetap dilindungi gitu. Tapi kan tentu saja investor global kan nggak mungkin bawa uang banyak dari sana cuma main di UMKM kan nggak mungkin toh. Pasti yang gede-gede yang dia ini kan gitu loh. Sehingga itu yang harus dilakukan. Nah itu sebelum kita bicara ekspor mendorong investasi ini benar-benar upaya yang paling penting gitu. Dulu sebetulnya 5 tahun yang lalu juga begitu. Pak Jokowi pertama belusuannya itu kemana sih ke BKPM kan? Itu kan hal pertama yang saya lihat dia mau memberikan pesan kepada pelaku ekonomi, saya siap untuk ini ya membuka ruang investasi gitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya tetap hambatan-hambatan itu terjadi. Nah berarti sebetulnya ya kita memang perlu gitu ya orang-orang baru di tim ekonomi untuk bisa membuat terobosan ini gitu. Untuk bisa tadi benar-benar menghadirkan investasi itu dan akhirnya nanti ujungnya banyak itu ke pertumbuhan, tax ratio dan lain-lain itu semua ya kalau ada duit itu bisa gitu. Termasuk utang tadi. Utang ya kenapa dia utang karena dari pajaknya kecil. Target belanjanya gede, pajaknya kecil. Ditutup dengan utang. Nah, kalau kemudian ada investasi masuk kan menghasilkan produk ada pajak kan, ada PPH, ada PPN masuk ke situ, jadi penerimaan tambah gede lagi gitu. Itu sebenarnya gitu ininya gitu ya komponennya gitu. Nah satu lagi terkait dengan utang tadi yang harus kita ini kan adalah juga bank sentralnya. Dia harus memang menurut saya sih memang udah saatnya gitu ya untuk mulai menurunkan suku bunga. Jadi supaya apa? Spread istilahnya kalau di ekonomi itu spread selisih antara bunga dalam negeri dengan bunga luar negeri jangan terlalu tinggi. Sekarang bunganya Amerika ya benchmarknya itu 2,5%, kita masih 6%. Jadi ruangnya gede banget untuk bisa dapat keuntungan hanya dari memindahkan modal di sana ke sini. Tapi hanya bentuknya portofolio doang. Supaya jadi sektor real, supaya bisa jadi nanti itu jadi pabrik, jadi ada orang bekerja di situ, maka dia harus turunin bunganya. Kalau bunganya diturunin, maka orang-orang di sini nggak perlu ngambil bunga dari luar negeri. Aku ekonomi di sini. Sekarang fenomena yang terjadi di utang luar negeri kita, yang terutama yang swasta, kenapa kemarin naik sampai 14%? Karena bunga di luar negeri sudah pada turun, di kita masih bertahan. Akhirnya masih 6%-an ya di BI rate-nya ya. Kreditnya malah masih double digit 10% lebih. Kenapa? Akhirnya mereka ya mikir lah. Kalau saya cari pinjaman di Indonesia bunganya segitu, dia cari ke luar negeri, masuk kan uang itu, terus kemudian jadi utang luar negeri swasta naik. Nah, terus yang terjadi ya apa? Yang terjadi ya utangnya nambah dan resikonya juga nambah. Kalau rupiahnya bergoncang, kena itu ininya gitu. Terus mengenai kurs kita yang masih lemah Pak, kurs rupiah masih lemah terhadap dolar Pak. Kan Bu Sri Mulyani ini kan udah belajar ke Habibie, dekat dengan Habibie itu, tapi kok gimana sih Pak? Masih lemah aja, masih 14 ribuan. Ya itu problem mendasarnya ada di current account deficit ya. Kita lebih banyak impor daripada ekspor. Itu aja sebetulnya. Ya, kan kurs juga ini mempengaruhi jumlah utang kita yang dibayar. Iya, pada akhirnya juga mempengaruhi gitu. Kenapa? Ya tadi kita kurs itu kan masalah mata uang gitu ya, masalah berapa yang ada di Indonesia dan berapa kebutuhan dan berapa
yang dihasilkan. Ekspor kita tumbuhnya sekarang cuma 4% kayaknya, jadi kecil sekali. Terus kemudian impornya masih cukup tinggi, masih defisit perdagangan kan. Dari gambaran itu saja sudah terbayang bahwa ya rupiahnya ya akan tetap melemah gitu, karena tambahan dari devisa dari luar negeri yang masuk dibandingkan kebutuhan untuk mengimpor lebih tinggi kebutuhannya gitu. Itu baru dari neraca perdagangan, belum bicara neraca yang lain gitu ya. Ya ada pembayaran utang luar negeri gitu kan, itu kan juga nambah lagi permintaan dolarnya kan gitu. Begitu mereka waktunya bayar utang luar negeri nambah, akhirnya semakin melemah karena permintaan dolar di pasar meningkat, ya rupiahnya akhirnya jadi melemah gitu. Itu gambarannya di pasar uang kayak gitu. Apakah terkait P2 APBN tadi kan sama Bu Sri Mulyani juga baru dibahas di paripurna, tadi kan disebutkan bahwa pendapatan kita meningkat 102%, sedangkan untuk belanja negara sudah hampir mencapai 100%. Setelah itu juga defisit antara belanja dan pendapatan juga menipis 2%. Tapi di satu sisi kan juga bisa diingat bahwa pada tahun kemarin kan tidak ada APBN perubahan, Pak. Tapi di satu sisi juga ada keluar PMK yang memindahkan belanja lain-lain itu dialokasikan untuk subsidi untuk energi, Pak. Ini di satu sisi apakah tindakan dari pemerintah untuk tidak melalui APBNP untuk memindahkan alokasi itu tapi melalui PMK itu apakah bisa dibilang bijak, Pak? Ya menurut saya kalau ada saya secara hukumnya saya nggak tahu ya aspek teknisnya gitu ya, tapi secara umum kan kalau ada perubahan di anggaran di APBN ya harus konsultasikan dengan DPR gitu ya, artinya ada APBN perubahan begitu. Kalau kemudian hanya sifatnya realokasi semacam itu ya kalau saya nggak tahu ininya apakah dia melanggar atau enggak gitu ya, karena itu kan sudah teralokasikan ketika APBN diketok pada saat itu dengan rapat paripurna dengan DPR, ya harusnya itu yang dijalankan begitu. Beberapa realokasi itu harusnya tidak dalam nomenklatur yang besar, artinya seperti tadi ya mereposisi anggaran ya itu ya mungkin kalau Kementerian Keuangan mungkin udah siap dengan argumentasi hukumnya begitu. Tapi saya nggak tahu soal apakah itu melanggar ketentuan atau enggak, apakah itu sebetulnya harus dilakukan di APBN perubahan gitu. Karena memang pernah terjadi juga persoalan seperti dulu pernah jadi, yang saya ingat itu adalah itu dana sawit itu ya. Itu kan dulu pernah itu digunakan untuk nutup defisit kan, yang kemudian kan nggak boleh kan. Jadi kemudian terus diingatkan nggak bisa karena itu adalah sudah khusus dan itu ada undang-undangnya, ada aturannya gitu, sehingga nggak bisa itu. Nah kalau yang ini saya nggak tahu karena saya juga belum melihat apakah itu melanggar atau enggak. Yang jelas kalau sifatnya hanya efisiensi gitu ya, misalkan belanja birokrasi dikurangi, konsinyeringnya dikurangi terus dialihkan ke yang lain, itu bisa gitu. Tapi kalau sifatnya dia udah mandatori gitu ya, sekian persen untuk ya BPDB sawit itu kan kemarin gitu, terus kemudian ada sekian karena tidak terserap di dalam replanting dan lain-lain, itu akhirnya digunakan gitu ya di dalam untuk menambal defisit gitu kan, dan kemudian timbul persoalan gitu kan, walaupun itu sifatnya tidak kesalahan prosedur hukum ya, artinya itu administratif lah gitu, dan kemudian kedepannya kan tidak dilakukan lagi gitu ya secara yang saya ingat itu. Jadi kasus itu juga harusnya jadi pelajaran untuk Kementerian Keuangan bahwa memindah-mindahkan semacam itu harus dilihat dulu aspek legalnya itu semacam apa begitu. Tapi kan kalau di satu sisi ini kan ada kalau istilahnya tidak melalui APBNP tapi melalui PMK ini kan dengan pindahnya itu kan istilahnya ada kecenderungan bahwa asumsi makro yang dimiliki oleh Menkeu pada waktu 2018 itu kan ada mungkin meleset sedikit sehingga akhirnya subsidi kepada energi harus dorong subsidi dari harus didorong dengan mengambil anggaran di sektor-sektor lain. Itu apakah tren tersebut boleh dalam artian layak untuk dilanjutkan gitu kan? Untuk tahun ini kan juga terkait kejelasan terkait perubahan APBN 2019 juga kan. Gini, menurut saya gini, secara umum ya dengan melesetnya target tadi pertumbuhan ekonomi kita kemungkinan tidak nyampe 5,3% gitu ya, terus beberapa hal kurs rupiah malah kita setting 15.000 mungkin lebih bagus gitu ya sekarang. Tapi aspek pertumbuhan itu penting untuk kita lihat gitu ya. Mekanisme paling menurut saya paling elok sebetulnya adalah
dengan APBN perubahan. Karena dari situlah gitu ya sebetulnya segala macam reposisi semacam itu tidak jadi persoalan. Jadi bukan dengan PMK begitu. Nah, cuma persoalannya kan memang politik. Ya, lagi-lagi kita tahu bahwa untuk bisa katakanlah melakukan APBN perubahan berarti kan harus ada lobby politik juga kan begitu, supaya disetujui kan di sini ya di DPR begitu, sehingga ya itu mungkin menghindari inefektivitas waktu mungkin. Saya rasa itu kenapa langkah-langkah itu tadi strategi plan B lah istilahnya gitu ya diambil tanpa harus konsultasi ke DPR atau katakanlah melakukan APBN perubahan, tapi kemudian dia mereposisi beberapa anggaran tadi gitu ya. Nah itu secara hukum saya nggak bisa menilai gitu. Ya, terus Pak, kan banyak BUMN ini kan amburadul gitu Pak ya, dan karena diisi oleh tim sukses yang kurang inovasi, sehingga penerimaan dari BUMN sendiri itu parah lah gitu lah. Nah, menurut Bapak gimana sih sebaiknya BUMN kita ke depan ini? Oke, jadi gini dalam aspeknya ini secara ekonomi politik juga menurut saya ya, walaupun ada lah bagi-bagi kekuasaan gitu misalkan gitu ya, tapi idealnya karena ujung tombak dari istilahnya ya target-target Pak Jokowi itu memang lebih ke infrastruktur, ke SDM yang sekarang ini ya, itu sebaiknya menurut saya ya harus diisi orang-orang yang memang dia mengerti di bidangnya gitu, untuk apalagi yang sifatnya ya yang dibilang profesional tadi begitu ya. Memang benar bukan dari partai itu bukan tidak profesional, enggak itu, cuma kalau terlalu banyak orang politik di dalam BUMN itu nanti geraknya jadi lamban begitu, karena dia mau mengeksekusi selalu ada kaitannya dengan politik begitu loh. Pun tidak, walaupun sebenarnya tidak ada, tapi persepsi publiknya itu jadi ada gitu loh. Nah kan persepsi kan nggak bisa kita berubah gitu loh. Ketika persepsinya misalkan nih banyak orang-orang nggak kompeten tapi kemudian jadi komisarisnya berbagai BUMN itu gitu kan, ya kita kan tahu. Tapi faktanya memang kemudian akhirnya apa? Mereka akan kesusahan sendiri untuk menjalin kerjasama dengan kontraktor-kontraktor lain gitu ya, dengan swasta, dengan pihak ketiga. Kenapa? Karena tahu, oh iya ini jangan-jangan hanya karena ini orang politik aja gitu loh. Aspek itunya harus dilihat. Jadi kalau saya simbolkan ke depan, lihat reputasi BUMN-nya dulu, bukan reputasi orangnya. Jadi aspek itu penting. Kenapa? Karena tadi utang BUMN kan naik terus. Nah, kalau kemudian orang berhutang itu apa sih yang pertama dilihat? Reputasinya dulu. Walaupun jaminannya gede, dia nggak mau jaminan harus dijual lagi kan. Tapi reputasi, kita mau memberi utang ke teman kita itu ya reputasinya dulu dilihat gitu loh. Kalau kemudian terlalu banyak diisi oleh orang-orang politik gitu ya, tentu saja mereka akan kesusahan sendiri, gandeng-gandeng investor gede gitu-gitu ya untuk bisa ajak kerjasama membangun infrastruktur, bangun berbagai macam target-target, akhirnya susah sendiri. Kenapa? Karena tadi yang perbankan mau ngasih pinjaman saja itu juga susah. Karena apa? Sangat high risk untuk bisa ngasih ke situ. Kenapa? Karena tadi seolah-olah padahal dia mungkin nggak ada niatan untuk bahwa ini adalah ada jatah-jatah partai lah. Nggak ada gitu. Governance-nya dijaga. Persoalannya adalah image publiknya. Kita harus ngelihat itu gitu loh. Sehingga kayak channeling ya pembiayaan biasanya kan BUMN terus sudah dengan berbagai macam isi-isinya komisaris lah itu banyak yang orang politik, terus kemudian karena pembiayaan susah nyari dengan swasta susah karena swasta mikir waduh ini reputasinya gimana, akhirnya kan yang mau membiayai BUMN bank BUMN kan melalui kredit sindikasi ya channeling dan lain-lain itu. Cuma kan itu juga aspeknya di aspek politik gitu loh. Nah jangan sampai, apalagi keuangan ya, karena keuangan itu sangat sensitif dengan aspek itu tadi. Menurut saya sih ya ke depan harus benar-benar dipikirkan gitu ya, bahwa apresiasi terhadap orang-orang politik yang sudah banyak sekali membantu Pak Jokowi itu idealnya ya tidak di BUMN ya, terutama BUMN yang memang menjadi jangkar dia untuk membuktikan bahwa kita mampu loh tumbuh 6,5% di 2024 gitu. Selain itu Pak, menurut Bapak perlu nggak ada evaluasi ke depan terkait yang bertanggung jawab BUMN ini, dalam artian misalnya dalam setahun nih gua kasih lo setahun lo jabat ini kan di BUMN. Nah dalam setahun kerjanya minim Pak, dan istilahnya tidak maksimal lah dalam menghasilkan sesuatu gitu ya, dan tidak ada inovasi.
perlu nggak seperti itu dievaluasi, kalau memang tidak mencapai target ya ganti lagi Ya tiap tahun. harus gitu ya. Jangankan setahun, itu harusnya triwulanan kalau udah kayak gitu. Seperti di swasta begitu. Kenapa swasta itu sangat fleksibel menghadapi gelombang apa istilahnya ya, ada perang dagang dan lain-lain itu karena setiap 3 bulan dia evaluasi. Yang tidak perform jadi langsung direposisi bahkan mungkin diganti kan gitu ya. Kayak gitu. Tapi kan di pemerintah kan kayak gitu ya, di pertanian itu adalah padahal nggak ada isinya itu. Justru itu kita butuh tadi eksekutor di level misalkan Menteri BUMN-nya atau dirut di BUMN-nya itu memang orang-orang yang memang benar-benar bisa profesional benar gitu ya, tanpa melihat dari aspek partainya, karena tadi penting sekali di dalam melihat kalau memang kita memposisikan BUMN jadi salah satu ujung tombak untuk mencapai target-target pertumbuhan ekonomi, maka perbaiki reputasinya dulu gitu ya. Oke, mungkin dia nggak bisa ada jalan keluar lain kecuali memang nambah hutang. Oke, tapi seiring pastikan bahwa hutang itu bermanfaat. Mungkin bisa dijawab dengan BUMN itu, tapi persoalan reputasi itu juga penting. Jadi terlalu banyak infiltrasi orang-orang politik di situ. Itu secara walaupun mungkin tidak relatif langsung ya, tapi saya yakin pasar itu melihat berbeda gitu ketika mereka menjalin kerjasama. Itulah salah satunya kenapa sedemikian susah ya BUMN kita itu menjalin istilahnya ya, nyari vendor pun juga kadang-kadang juga susah gitu kan, sehingga target-targetnya akhirnya banyak yang meleset.